Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang terhormat, berikut adalah informasi sekaitan mengolah nilai ujian sekolah US sekolah menengah atas atau SMA menjadi nilai ijazah dengan contoh ketiga. Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 dan perubahannya tentang spesifikasi teknis dan bentuk serta tata cara pengisian, penggantian, dan pemusnahan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2021-2022 tentang sekaitan dengan petunjuk penulisan belangko ijazah SMA kurikulum 2013 di halaman belakang. Disebutkan di situ untuk pengisian nilai ujian sekolah bahwa di situ sebutkan, nah untuk pengisian nilai ujian sekolah kita beri kode angka 6 di sini. Angka 6 diisi dengan nilai ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan yang diperoleh sesuai Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah atau ujian pendidikan kesetaraan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease dalam penyebaran coronavirus atau COVID-19 dan atau perubahannya, nilai ujian sekolah atau nilai ujian pendidikan kesetaraan untuk setiap mata pelajaran yang dimaksud pada angka 6 sesuai dengan kode yang diberikan tadi ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Jadi nilai ujian sekolah atau nilai ujian pendidikan kesetaraan untuk setiap mata pelajaran ditulis dalam skala 0 sampai 100 dengan pembulatan 2 angka di belakang koma. Surat Edaran Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 tentang peniadaan ujian nasional dan ujian kesetaraan serta pelaksanaan ujian sekolah dalam masa darurat penyebaran COVID-19 menyebutkan di situ bahwa ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan atau ujian yang diselenggarakan oleh sekolah dilaksanakan dalam bentuk A. Portofolio. Portofolio berupa evaluasi atas nilai rapot, nilai sikap atau perilaku, dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Prestasi tersebut bisa berupa penghargaan, hasil perlombaan, dan sebagainya. B. Penugasan. C. Tes secara luring atau daring, dan atau D. Bentuk kegiatan penilaian yang ditetapkan oleh satuan pendidikan. Satuan pendidikan dapat menggunakan salah satu bentuk dari 4 bentuk ini atau menggunakan beberapa bentuk dari bentuk-bentuk penilaian bentuk-bentuk ujian yang ditawarkan dalam SE Mendikbud Nomor 1 Tahun 2021 ini. Pada contoh ketiga misalnya, mengolah nilai ujian sekolah pada mata pelajaran matematika. Pada mata pelajaran matematika ini bentuk ujian yang digunakannya atau bentuk penilaian yang digunakannya yaitu menggunakan bentuk portofolio untuk menilai kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan menggunakan bentuk tes tertulis untuk menilai kompetensi pengetahuan. Untuk nilai portofolio pengetahuan seperti halnya pada contoh yang satu ini menggunakan contoh yang sama. Misalnya untuk nilai portofolio pengetahuan Oki Setiawan dari nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 6 yaitu 82, 87, 84, 84, 85, 87. Ini nilai portofolio pengetahuannya atau rata-rata portofolio pengetahuannya 84,83. Kemudian untuk Santi Kurnia Sari dari semester 1 sampai dengan semester 6 nilai portofolio pengetahuannya ini rata-rata 78,17. Untuk Iwan Suparman 85,83 dan untuk Ujang Hermawan 74,76. Sedangkan untuk nilai portofolio keterampilan seperti halnya contoh pada contoh 1 sebelumnya, nilai portofolio keterampilan ini untuk Oki Setiawan dari nilai rapor semester 1 sampai dengan semester 6 82, 86, 83, 83, 86, 86 ini diperoleh nilai portofolio keterampilannya atau nilai rata-rata rapot keterampilannya 84,33. Untuk Santi Kurnia Sari dengan nilai rapot semester
1 sampai dengan 6, 77, 77, 78, 83, 78, 79. Ini portofolio keterampilannya atau rata-rata nilai rapot keterampilannya 78,67. Untuk Iwan Suparman ini rata-ratanya atau nilai portofolio keterampilannya 86, dan untuk Ujang Hermawan ini nilai portofolio keterampilan atau rata-rata nilai rapot keterampilannya 75. Untuk nilai pengetahuan dengan menggunakan bentuk tes atau bentuk penilaian atau bentuk ujian sekolah bentuk tertulis, itu mata pelajaran matematika di sini dengan teknik atau bentuknya pilihan ganda, jumlah soalnya 50, modanya misalnya tatap muka. Dari 50 soal tersebut misalnya Oki Setiawan jawaban benarnya adalah 40 dan skor setiap soalnya adalah 2, sehingga nilai pengetahuan berdasarkan tes tertulis Oki Setiawan adalah 80. Untuk Santi Kurniasi dari 50 soal benarnya 35, dan setiap skor tadi adalah skor benar adalah 2, sehingga nilai untuk Santi itu 70. Untuk Iwan Suparman dengan skor benar 38, nilai pengetahuannya 76, dan Ujang Hermawan dengan jawaban benar 42 dari 50 soal, nilai untuk kompetensi pengetahuan dengan menggunakan bentuk tes tertulisnya adalah 84. Contoh pengolahan hasil nilai ujian sekolahnya, contoh pertama seperti ini. Oki Setiawan dengan nilai portofolio pengetahuan 84,83 atau rata-rata nilai semester 1 sampai dengan semester 6 untuk nilai pengetahuan yaitu 8,483, dan untuk nilai portofolio keterampilannya berdasarkan nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 6 adalah 84,33. Dan nilai pengetahuan berdasarkan tes tertulisnya atau ujian tulisnya yaitu 80. Sehingga rata-rata nilainya 3 nilai dijumlahkan, nilai portofolio pengetahuan, nilai portofolio keterampilan, dan nilai tes tertulis pengetahuan dijumlahkan, rata-ratanya 83,22, sehingga nilai ijazahnya adalah 83,22 dengan tadi 2 desimal di belakang koma. Untuk Santi Kurniasari dengan nilai portofolio pengetahuan 78,17, kemudian nilai portofolio keterampilan 78,67, dan nilai tes tertulis pengetahuan 70, rata-rata nilainya adalah 75,6133, sehingga dirata-ratakan dengan rata-rata 2 angka desimal di belakang komanya adalah 75,61. Sedangkan Iwan Suparman dengan portofolio pengetahuan 85,83, kemudian nilai portofolio keterampilan 86, dan nilai tes tertulis pengetahuannya 76, nilai rata-ratanya adalah 82,61, sehingga nilai ijazahnya 82,61. Sedangkan untuk Ujang Hermawan dengan nilai portofolio pengetahuan 74,67, nilai portofolio keterampilan 75, nilai tes tertulis pengetahuan 84, nilai rata-ratanya adalah 77,89, sehingga nilai ijazahnya adalah 77,89. Contoh pengolahan keduanya yaitu dengan nilai portofolio pengetahuan dan nilai tes tertulisnya digabung, dicari rata-ratanya. Kemudian berdasarkan nilai pengetahuan yang digabung tersebut dicari rata-ratanya, dijumlahkan dengan nilai portofolio keterampilan, sehingga diperoleh nilai rata-rata hasil ujian dan nilai ijazahnya. Misalnya untuk Oki Setiawan dengan nilai portofolio pengetahuannya 84,83, kemudian nilai tes tertulis pengetahuannya 80, ini rata-rata nilai pengetahuannya 82,412. Untuk Santi Kurniasari dengan nilai portofolio pengetahuan 78,17, kemudian nilai tes tertulis pengetahuan 70, rata-rata nilai pengetahuannya 74,85. Untuk Iwan Suparman nilai rata-rata pengetahuannya 80,915, dan Ujang Hermawan rata-rata nilai pengetahuannya 79,335. Nah, berdasarkan nilai tersebut kemudian diolah kembali dengan menggabungkan nanti dengan nilai portofolio keterampilan.
Misalnya tadi Oki Setiawan rata-rata nilai pengetahuannya adalah 82,415, kemudian ditambahkan dengan nilai portofolio keterampilan 84,33, rata-rata nilai ujian sekolahnya itu mendapat 83,3725 sehingga nilai ijazahnya menjadi 83,37. Untuk Santi Kurniasari dengan rata-rata nilai pengetahuannya 74,85 dan nilai portofolio keterampilannya 78,67, maka rata-rata nilainya 76,3775 sehingga nilai ijazahnya 76,38. Untuk Iwan Suparman dan Ujang Hermawan dengan masing-masing tadi menggabungkan antara rata-rata nilai pengetahuan dan nilai portofolio keterampilan, dengan rata-rata nilai untuk Iwan Suparman adalah 83,4575 sehingga nilai ijazahnya adalah 83,46. Sedangkan untuk Ujang Suparman dengan Ujang Hermawan dengan rata-rata nilai ujian sekolahnya 77,1675, nilai ijazahnya dengan tadi 2 desimal pembulatan di belakang koma, nilai ijazahnya menjadi 77,17. Contoh pengolahan berikutnya bisa dengan pengolahan merata-ratakan nilai portofolio pengetahuan dan nilai portofolio raport keterampilan ditambah dengan nilai tes tertulis pengetahuan. Nah, pada pengolahan ini misalnya Oki Setiawan nilai portofolio pengetahuannya 84,83, nilai portofolio keterampilannya 84,33 sehingga rata-rata nilai portofolionya 84,58. Santi Kurniasari nilai portofolio pengetahuannya 78,17, nilai portofolio keterampilannya 78,67 sehingga rata-rata nilai portofolionya 78,42. Dan Iwan Suparman dengan nilai portofolio pengetahuan 85,83 dan nilai portofolio keterampilan 86, rata-rata nilai portofolionya 85,15. Sedangkan untuk Ujang Hermawan rata-rata nilai portofolionya 74,83. Pengolahan lanjutannya adalah misalnya dari Oki Setiawan tadi dengan rata-rata nilai portofolio 84,58, nilai ini ditambahkan dengan nilai tertulis pengetahuannya tadi misalnya 80, kemudian dirata-ratakan, dua nilai dijumlahkan dibagi 2, ini mendapatkan rata-rata nilai 82,29 sehingga nilai ijazahnya yaitu 82,29. Untuk Santi Kurniasari dengan rata-rata nilai portofolio 78,42, nilai tes tertulis pengetahuan 70, rata-rata nilai ujian sekolahnya ini 74,21 dan nilai ijazahnya menjadi 74,21. Dan untuk Iwan Suparman dengan rata-rata nilai portofolio 85,915 dan nilai tes tertulis pengetahuan 76, rata-rata nilai ujian sekolahnya yaitu 80,9575 sehingga nilai ijazahnya yaitu 80,96. Dan untuk Ujang Hermawan dengan rata-rata nilai portofolio 74,83, nilai tes tertulis pengetahuan 84, rata-rata nilai ujian sekolahnya 79,415 sehingga nilai ijazahnya 79,42. Demikian Bapak dan Ibu contoh ketiga mengolah nilai ujian sekolah SMA menjadi nilai ijazah SMA. Semoga contoh yang disampaikan ini menginspirasi Bapak dan Ibu untuk mengolah nilai ujian sekolah di masing-masing sekolah Bapak dan Ibu, di masing-masing SMA Bapak dan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.